Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Aksara Voice Alauddin. Kali ini kita akan berbincang-bincang seputar jamaah atau komunitas keagamaan An-Nasir. Sekarang kita ada di sebuah perkampungan mukmin yang dimiliki oleh jamaah An-Nasir, dan kita akan berbincang-bincang tentang An-Nasir lebih dalam. Saya punya seorang narasumber, Ustaz Lukman. Ya, Ustaz. Di sini kita akan berbicara tentang An-Nasir dan lebih mengenalnya lebih dalam. Apa kabar, Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Kalau An-Nasir ini mulai ada di Kabupaten Goa sejak kapan, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang saya muliakan, perkenankan saya atas nama Lukman, biasa disapa dengan Ustadz Lukman, selaku penanggung jawab An-Nazir di Kabupaten Goa, tepatnya di Kampung Butajaya, Kelurahan Romong Lempua, Buntu Maranu, Kabupaten Goa ya. An-Nazir di Kabupaten Goa ini sejak tahun 2006, sejak 98 ya, sudah cikal bakal An-Nazir di Goa sudah ada. Ketika itu kami kedatangan seorang ulama, seorang guru yang bernama Kiai Samsuri Abdul Majid yang kami kenal ketika itu, yang datang berdakwah dan mengajarkan kami tentang hukum Allah dan sunnatul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian menjadi konsen dalam tema-tema dakwah kita. Takbir akbar di hampir seluruh pelosok di kabupaten seluruh Sulawesi Selatan ini menyampaikan dakwahnya. Lalu kemudian kita bergerak dalam dakwah itu dikenal tadinya dengan jamaah Majelis Jundullah ya. Namun kemudian Majelis Jundullah ini menjadi hal yang disoroti oleh salah satu ormas yang ada di Sulsel, yang mereka mengklaim bahwa Jundullah itu adalah hak mereka sebagai satu lisensi, sehingga mereka ini menganjurkan kepada kami untuk tidak menggunakan nama Majelis Jundullah itu. Jadi sebelumnya Jamaah An-Nasir ini adalah Majelis Jundullah. Majelis Jundullah. Karena di sini ada Laskar Jundullah ketika itu eksis, lalu kemudian mengklaim mereka bahwa itu tidak boleh dipakai lagi Jundullah itu. Maka kemudian guru kami mencoba munajat kepada Allah, meminta petunjuk, buka Quran, lalu kemudian keluarlah salah satu tulisan dalam Al-Quran itu bermakna bertuliskan An-Nazir. Nah kemudian An-Nazir ini setelah dimaknai ternyata maknanya pemberi peringatan. 3 kali dibuka dengan hal yang sama keluar terus, sehingga beliau katakan ini yang Allah ridho. Maka sejak itulah kira-kira tahun 2001 ya, kemudian dirilis ke publik bahwa sejak saat itu atau mulai saat itu kita tidak menggunakan lagi nama Majelis Jundullah dalam bingkai atau koridor kita dalam berdakwah, tetapi kita menggunakan An-Nazir. Jadi sejak 2001 ini dari Majelis Jundullah di tahun 2001 berubah menjadi Jamaah An-Nasir. Jamaah An-Nazir, betul. Nah, An-Nazir ini sebetulnya dia tersebar di seluruh Indonesia ya. Berarti bukan cuma di Kabupaten Goa ya. Ada di Jakarta, ketika itu ada di Medan, ada di Batubara, di Batam ada, di Dumai ada. Bahkan Dumai merupakan salah satu awal pusat daripada aktivitas guru kami sebelumnya, Dumai. Namun perkembangan terakhir memang orang mengenalnya dari Sulawesi, karena Sulawesi yang sempat menjadi publisitas melalui media, baik elektronik maupun cetak ya. Media online pun seperti itu, terutama dalam kaitan dengan hal-hal kegiatan-kegiatan An-Nazir yang kemudian dinilai sebagai hal yang berbeda dengan masyarakat pada umumnya, tampilannya ya. Kemudian katakanlah seperti tadi menjadi pertanyaan tentang penentuan awal dan akhir bulan Ramadan ya. Nah, oke, saya mungkin akan bermula sedikit dari apa itu An-Nazir ya. An-Nazir ini kalau kita lihat dari sisi bahasanya, ini bahasa Quran, bermakna pemberi peringatan. Maksudnya pemberi peringatan apa? Bahwa semua aktivitas daripada An-Nazir itu selayaknya menjadi sebuah kajian oleh siapa saja, khususnya para ulama, para kiai, para ustadz. Paling tidak mereka sepatutnya membuka kitab tentang hal-hal yang terkait dengan masalah-masalah An-Nazir, terutama dalam kaitan dengan
tampilan-tampilan fisiknya, dalam berjubah, dalam bersorban. Adakah ini sebuah budaya atau memang sebuah tuntunan? Begitu. Banyak orang kemudian datang kepada saya, apakah ini An-Nazir lahir dari sebuah budaya? Sebenarnya tidak. An-Nazir ini sebuah eksistensi yang memberikan suatu peringatan kepada siapa saja untuk kemudian mereka mengkaji kembali tentang perjalanan sejarah Rasulullah. Bahwa sesungguhnya kalau kita bicara An-Nazir ini sebagai satu nilai, maka dia hadir untuk memberikan tolak keris terhadap ajaran Islam yang tidak memandang semata-mata dari sisi agama. Bahwa berbicara nilai, maka nilai Islam itu sebuah aktualisasi nilai yang harus terjabarkan dalam setiap dimensi kegiatan aktivitas setiap yang mengaku sebagai orang Muslim, sebagai orang Islam. Kenapa? Karena pada dasarnya yang kami pahami, Allah tidak pernah menurunkan agama ke muka bumi ini. Ya. Kenapa? Karena agama itu adalah suatu kesepakatan, khususnya dalam negara untuk membedakan satu kelompok dan kelompok lain. Ya. Bahwa kemudian kita melihat dari sisi bahasa pula, dapat kita jabarkan bahwa agama itu adalah bahasa Sanskerta yang bermakna tidak, gama kacau. Atau kita lebih simpelkan bahwa agama itu bermakna agar tidak kacau. Satu sisi Islam ini juga bahasa asing. Tadi bahasa Sanskerta bahasa asing, bukan bahasa Indonesia. Islam sendiri adalah bahasa asing, begitu. Nah, kalau kita translate ke bahasa kita, bahasa kaum, bahasa Indonesia, Islam ini bermakna selamat. Sementara kemudian setelah tiba di negeri ini kemudian dikatakan agama Islam. Artinya dua penggalan kalian adalah bahasa asing yang tidak diterjemahkan dalam bahasa kaum, bahasa kita untuk dijadikan bahasa sehari-hari. Sehingga terkadang kita ini sulit untuk menemukan esensi daripada makna dan orientasi apa yang terkandung dalam nama Islam itu sendiri. Saya ingin bertanya nih, Ustaz. Iya. Kalau misalnya kita kan berbicara tentang Islam, kita selalu tersentuh dengan yang namanya mazhab-mazhab atau aliran-aliran. Di luar sana kadang banyak mempertanyakan ini An-Nazir mazhabnya apa atau aliran apa atau bisa mungkin dijelaskan di bagian itu, Ustaz? Baik, agar tidak distorsi, maksud saya boleh saya jelaskan sedikit ini apa yang menjadi supaya sistematik maksud saya agar pemirsa ini tidak sepotong-sepotong dalam memahami. Nah, kalau ditimpali dengan itu, mudah-mudahan bisa kita jawab secara sistematik nanti semuanya. Nah, kemudian saya jelaskan sedikit, saya tambahkan sedikit tentang din. Mungkin dimaksud agama Islam itu bermakna dinul Islam. Nah, kalau kita maknai dinul Islam ini, maka din itu bahasa Arab juga, bukan bahasa Indonesia. Maknanya adalah hukum. Jadi, makna dinul Islam itu sebetulnya kalau kita membahas Indonesia kan adalah hukum yang selamat. Lalu kemudian ketika kita lebih memaknai lagi, maka Al-Quran sendiri mengatakan Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Lalu kita katakan agama Islam paling tinggi dan tidak ada atasnya agama Islam. Ini kan sebuah menurut kami bahasa provokasi, ya. Seakan-akan bahwa agama Islam yang paling di atas dan melebihi agama-agama lain. Padahal kita tahu bahwa terlepas dari plus minusnya di antara Nasrani Yahudi juga merupakan agama samawi. Kalau kita bicara agama. Oleh karena itu An-Nazir lebih konsen pada sisi nilainya sehingga pemaknaan Islam bukan dari sisi sudut pandang agama tetapi dari sudut nilai. Jadi tidak membenarkan, tidak menyalahkan tapi nilainya. Nilainya bahwa memang Al-Quran mengatakan inna dina indallahil Islam. Lalu katakan agama yang paling mulia di Allah adalah agama Islam. Kemudian di sana juga dikatakan al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai. Islam itu tinggi nilainya dan tidak lagi di atasnya. Nah, ketika kita bermakna agama Islam, nah ini kan bahasa asing. Tapi coba kita bahasakan ke dalam bahasa kita sehari-hari bahwa al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai adalah bahwa selamat itu tinggi dan tidak ada di atasnya keselamatan itu. Dia yang paling tinggi nilai kedudukan daripada segala ketentuan apapun. Kenapa? Karena selamat itu merupakan orientasi setiap individu. Setiap individu mau selamat. Siapapun. Mau Yahudi, mau Nasrani, mau Majusi, siapapun dia. Penjahat sekalipun mereka orientasinya mau selamat. Nah, oleh karena itu perlu mencari apa sampai kepada nilai keselamatan itu. Maka perlu ada cara, ada metode, ada hukum di sana. Maka Islam diturunkan oleh Allah sebagai satu hukum yang harus ditegakkan pada setiap individu yang mendambakan keselamatan. Maka al-Islamu ya'lu wa la yu'la alai itu bermakna
selamat itu tinggi kedudukannya dan tidak ada yang melampaui kedudukan daripada keselamatan itu sendiri. Maka inna dina indallahil Islam, sesungguhnya hukum di sisi Allah, inna dina, sesungguhnya hukum di sisi Allah adalah hukum yang selamat, cara yang selamat, metode yang selamat. Sehingga siapapun dia yang menambahkan keselamatan harusnya mencari cara dan metode yang menyelamatkan itu. Maka terangkum di dalam kitab-kitab yang Allah sudah turunkan, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Ya. Nah ketika Taurat, Zabur, Injil masih ada hari ini, menegakkan itu pasti orang yang menegakkannya selamat. Islam namanya. Bukan lagi dia sebagai Kristen lagi. Islam dia. Ketika dia menegakkan hukum yang ada pada kitab yang diturunkan Allah, yang murni didatangkan kepada nabi-nabinya. Katakan Zabur diturunkan kepada nabinya Daud. Kemudian mencontoh Daud dalam mengaplikasikan nilai-nilai Zabur. Kemudian pasti yang menegakkan itu selamat. Islam namanya. Begitu pula menegakkan Taurat. Mencontoh nabinya Musa dan Harun. Pasti yang menegakkan Taurat yang benar, yang turun dari Allah langsung, yang otentik, yang asli, yang murni, yang belum di obok-obok isinya, pasti yang menegakkan pasti Islam, selamat dia. Begitu pula Al-Quran. Nah, misalnya kalau dari agama apapun dia, yang penting dia mengikuti tuntunan dari ayat-ayat yang turun dari Allah dan Rasulnya, pasti selamat. Pasti selamat. Selamat itu Islam, Iya. bahasa Arabnya. Pasti Jadi selamat. tidak ada majusi, tidak ada Kristiani dan sebagainya. Betul. Kenapa? Karena Allah menurunkan undang-undang ini, kitab undang-undang ini untuk mengatur manusia, peranata kehidupan sosial, baik dari secara ekonomi, budaya, bermasyarakat, berpolitik bahkan, semua diatur dalam konteks undang-undang Allah ini agar mereka tidak kacau, tidak celaka. Artinya mereka menegakkan ini pasti selamat. Nah, apa itu? Di dalamnya mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan yang berlandaskan kepada ketauhidan, di mana prinsip-prinsip keadilan, prinsip-prinsip kesejahteraan, prinsip-prinsip semua yang terkait dengan kebaikan diayomi dan merupakan bagian yang harus diwujudkan pada setiap aktivitas kehidupan itu. Sehingga mereka menjadi masyarakat yang betul-betul berada dalam koridor yang selamat. Itu tidak lagi dalam sekat agama. Oleh karena sering saya katakan kepada teman-teman media bahwa perlu melakukan rekonstruksi dan reinterpretasi terhadap Islam sebagai agama. Karena ini merupakan salah satu sumber daripada konflik. Nah, di antaranya ketika dia katakan sesungguhnya, katakanlah seorang ustadz naik ke mimbar, tujuannya benar untuk mungkin hanya komunitas masyarakat Muslim, bahwa agama yang paling mulia di sisi Allah adalah agama Islam, maka ini otomatis secara langsung menafikan yang lain. Padahal potensi yang lain juga bukan kita nafikan, mereka mempunyai potensi untuk benar. Ya, dalam konteks di mana ketika mereka mencari jalan-jalan kebenaran dengan menegakkan hukum yang benar dari Allah, pasti Islam, pasti selamat. Maka cari hukum yang benar itu, cari kitab yang betul-betul memuat tentang kemurnian daripada hukum yang ada. Nah, oleh karena itu apabila tidak dapat, memang sudah menjadi suatu jaminan Allah bahwa Al-Quran itu merupakan jaminan yang tidak pernah dirubah dan tidak akan dirubah dari dulu sampai sekarang. Nah, meskipun demikian juga, Islam sebagai hukum adalah merupakan satu nilai yang hanya bisa didapatkan oleh mereka yang menegakkannya. Oleh karena bukan sebuah pengklaiman, bukan sebuah pengakuan. Apabila orang mengaku sebagai Islam, ini bukan sekedar diklaim sebagai pengakuan, tapi adakah nilai Islam itu betul-betul menjadi suatu hal yang hidup pada dirinya sebagai amal perbuatannya. Maka tapi misalnya Ustaz, kalau misalnya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang luar ini yang sering melihat bahwa yang mempertanyakan itu sebenarnya An-Nazir ini yang mazhab atau apa, atau memang An-Nazir ini adalah sebuah mazhab atau sebuah aliran atau bagaimana itu Ustaz? Ya, sebetulnya kalau kita bicara mazhab, sebetulnya mazhab ini kan suatu aliran, suatu pengklaiman terhadap sebuah jalan, ya, jalan untuk sebuah aktivitas dalam kaitan dengan pelaksanaan penerapan hukum Allah dan sunnah Rasulullah. Ya. Nah, kalau An-Nazir ini sebetulnya berbicara mazhab itu tidak, ya, sehingga kita sekarang ada satu statement, la syi'a wala sunni walakin ahlul bait. Bukan Syiah, bukan Sunni, tapi Ahlul Bait. Nah, kalau bicara Ahlul Bait, tentu kita bicara tentang Rasulullah bersama Ahlul Baitnya. Memang sih berbicara Ahlul Bait ini lebih kepada lebih dekat kepada keturunan atau kekerabatan berdasarkan biologis atau hubungan darah.
Ya. Sehingga kalau yang di luar ini bahwa An-Nasir ini bukan Syiah, itu yang harus diankan. Bukan Syiah, bukan Sunni, tapi Ahlul Bait. Ahlul Bait. Nah, lalu dari mana orang kemudian An-Nasir mengklaim dia Ahlul Bait? Ya. Karena Rasulullah membuka satu ruang, dikatakan siapa yang menegakkan sunnahku, dari sunnah yang kecil sampai yang besar, maka sesungguhnya dia itu adalah Ahlul Baitku. Dengannya kata Rasulullah, aku duduk berdampingan dalam surga sambil Nabi mengangkat jarinya dua seperti ini. Nah, oleh karena itu, kehadiran guru kami mengajarkan kami tentang hukum Allah dan sunnah Rasulullah. Untuk kemudian dimurnikan dan diaplikasikan pada setiap individu yang menambahkan selamat. Karena itu tadi, Islam itu adalah aktualisasi. Selamat itu merupakan aktualisasi nilai yang harus mewujud pada setiap individu. Oleh karena itu, konsentrasi dari Islam itu penegakan hukum, yaitu hukum Allah dan sunnah Rasul. Lalu di mana objek hukum ini? Apakah negara? Sehingga kita harus bikin negara Islam dulu? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada satu rujukan dimanapun pada kitab ini, Al-Quran maupun Sunnah, yang mewajibkan kita membuat negara Islam. Tidak pernah, tidak ada. Kenapa? Misalnya, menurut An-Nasir ini, Ustaz, apakah ini kan lagi marak-maraknya tentang negara Islam? Menurut An-Nasir setuju tidak Indonesia ini dijadikan negara Islam atau bagaimana? Saya setuju kalau kita berbicara Islam sebagai wujud daripada keselamatan. Saya ingin negara yang menjadi selamat. Tetapi untuk dikatakan negara Islam sebagai suatu monopoli agama, apalagi agama Islam, perlu kita kaji kembali. Pasal tidak ada satu rujukan dalam Al-Quran menyuruh kita membuat negara yang beragama Islam, tidak ada. Bahwa disuruh kita untuk selamat, iya. Nah, lalu bagaimana cara untuk selamat ini? Ini yang perlu kita lakukan suatu pengkajian lebih mendalam, bahwa sesungguhnya tujuan daripada Islam turun itu untuk individu, untuk manusia. Bukan untuk alam, bukan untuk lingkungan. Meskipun lingkungannya akan otomatis terikut menjadi yang dirahmati ketika orang-orang yang hidup di atasnya itu adalah orang-orang yang selamat, orang-orang yang diberkahi, orang-orang yang mendapatkan rahmat. Oleh karena itu, konsentrasi Islam ini, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, takutlah dengan Allah, dengan sebenar-benarnya, dan jangan kamu sekalian mati sebelum selamat, sebelum Islam. Dan yang kamu mati sebelum selamat. Nah, orientasi daripada hukum Allah ini adalah untuk manusia yang mau selamat, agar mereka hidupnya itu selamat baru mati. Jangan dia mati sebelum selamat. Lalu apa objek yang mau diselamatkan? Sesungguhnya manusia ini berbatangkan tubuh. Yang batang tubuh ini ada rambut, ada kulit, ada tangan, ada kaki, ada perut, ada bagian dalam berupa tulang belulang, daging, darah. Kemudian ada urat dan semuanya, sumsum dan semuanya yang menyatu menjadi satu kesatuan, menyusun batang itu yang dinamai dengan nama si A, si B dan si C. Nah, ini semua ketika wala tamutunna wa antum muslimun, semua ini merupakan kumpulan yang harus diselamatkan sebelum dia mati. Mata harus selamat, rambut harus selamat, telinga harus selamat, kaki, tangan harus selamat, baru boleh mati. Jangan sampai ada satu lembar bulu saja yang celaka, lalu kemudian dia mati, karena asbab itu akan celaka nanti di akhirat. Sebab kenapa? Dari selembar bulu yang celaka itulah kemudian akan muncul api neraka di sana yang membakar. Nah, apakah ketika bulu yang tabuni berada pada jaringan tubuh kita, melekat pada kulit kita, kemudian di sana tumbuh neraka, kalau bagian yang lain tidak celaka? Mata tidak celaka kah? Telinga tidak celaka kah? Bagian tubuh yang tidak celaka kah? Pasti celaka. Soal penampilan ini, soal penampilan. Nah, adakah filosofi dari orang-orang An-Nasir? Kita kan sering melihat bahwa An-Nasir itu berpakaian hitam dan berambut yang dalam tanda kutip dipirang atau warna keemas-emasan. Ini filosofinya apa ini, Ustaz? Baik, saya mungkin akan berangkat dari penjelasan tentang esensi daripada Islam itu sendiri. Ya. Bahwa Islam itu dasarnya adalah kalimatan thayyibah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat syahadat. Ini dasarnya orang berislam. Orang berbuat amal apapun ketika tidak berlandaskan kepada nilai ini, maka tertolak. Nah, lalu dikatakan kalimat syahadat merupakan persaksian. Lalu persaksian dalam bentuk apa? Dalam bentuk perbalkah atau aktualisasikah? Bagian Nasir itu melihat bukan sebuah persaksian verbal, hanya sekedar ucapan. Tapi dia harus merupakan persaksian yang diaktualkan pada setiap diri, pada batang tubuh ini, sebagai tegaknya hukum, yaitu hukum Allah, dan sunnatul Rasul sebagai derivasinya. Karena ketika kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka kita membenarkan Allah dan menafikan yang lain. Kita hanya menerima eksistensi Allah semata saja. La ilaha illallah. Tidak ada yang ada, kecuali yang ada hanyalah Allah. Langit tidak ada, bumi tidak ada, isinya pun tidak ada, manusia pun tak ada, yang ada hanyalah Allah.
konsekuensi daripada la ilaha illallah, karena ditolak menafikan segala sesuatu selain Allah. Ditolak segala yang ada kecuali Allah. Nah, oleh karena itu bagi mereka yang telah menyatakan asyhadu la ilaha illallah, yang membenarkan hanya Allah yang ada, adakah pada dirinya tegak hukum Allah sehingga mereka melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah? Itu kuncinya. Karena objek daripada persaksian ini adalah batang tubuh yang harus diselamatkan dengan bahasa la ilaha illallah tadi. Maka Allah memerintahkan kita untuk selamat. Yang mau diselamatkan apa? Yang mau diselamatkan rambut, yang mau diselamatkan mata, hidung, kulit, dan seluruh tubuh ini dan bagian-bagiannya. Bahkan satu sel yang menyusun daripada jaringan tubuh ini harus diselamatkan. Karena sel ini juga mempunyai roh dan dia hidup. Harus dipertanggungjawabkan. Yang pertanggungjawabkan siapa? Kita sebagai individunya. Sebagai satu kelengkapan yang mencakup semua sel-sel yang menyusun jaringan tubuh pada kita ini. Sehingga jutaan bahkan miliaran sel-sel yang ada pada kita ini. Belum kita bicara menguraikan sel-sel dalam bentuk atom. Belum kita mengurai dalam bentuk nur yang lebih kecil lagi yang tidak bisa terurai. Nah, semua ini mempunyai suatu tanggung jawab. Nah, bagaimana kita mempertanggungjawabkan itu ketika kita tidak menegakkan hukum padanya, itu hukum Allah. Berarti Ustaz, yang berambut pirang dalam tanda kutip ini adalah sebuah hukum Allah. Tunggu dulu, saya akan ke sana. Biar agak sistematis saya kata, ya. Bahwa ketika kita berbicara asyhadu alla ilaha illallah, kita kupas tadi dasar daripada keselamatan itu, maka kita membenarkan Allah. Bagaimana wujud membenarkan Allah? Maka kita laksanakan salat sebagai perintah Allah, puasa perintah Allah, zakat perintah Allah, apalagi haji perintah Allah, berbuat baik perintah Allah, meninggalkan perbuatan-perbuatan buruk perintah Allah. Semua perintah Allah. Yang ketika kita mengaktualkan dengan benar apa-apa yang menjadi perintah Allah ini, baru satu persis yang kita wujudkan, yaitu baru asyhadu alla ilaha illallah. Baru membenarkan Allah satu sisi. Lalu sisi yang mana yang membenarkan Muhammad sebagai derivasi dari kalimat tauhid yang tidak boleh terpisah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sementara kita tahu tadi salat perintah Allah, puasa perintah, zakat, berbuat baik perintah Allah, meninggalkan perbuatan buruk perintah Allah. Nah, mengerjakan semua ini baru membenarkan Allah. Lalu mana membenarkan Muhammad? Mana membenarkan Muhammad? Muhammad melaksanakan salat karena perintah Allah, meskipun menjadi rujukan contoh karena dialah yang dipilih Allah menjadi satu-satunya contoh untuk mencontohkan apa-apa yang jadi hukum Allah untuk diaktualkan pada setiap manusia sebagai individu yang mau selamat. Itu dia. Oleh karenanya Muhammad dia tampil menjadi fungsi ganda. Selain dia sebagai hamba, dia sebagai rasul. Dan juga nabi. Nabi sebagai pemimpin umat. Rasul sebagai contoh yang mencontohkan apa-apa yang datang dari Allah untuk sekalian manusia. Sekaligus dilaksanakannya. Maka Muhammad berbuat baik karena mengikuti perintah Allah. Karena Muhammad mau selamat. Oleh karena keselamatan Muhammad begitu sempurna, maka Allah mengatakan dengan kunci, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh pada diri Muhammad contoh yang terbaik. Maka Muhammad pun mengklaim, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ketika kamu mengatakan cinta kepada Allah, maka cukup ikuti aku, kata Muhammad. Cukup ikuti aku. Karena Muhammad merupakan satu kelengkapan dan kesempurnaan nilai yang sempurna dari Allah yang dikatakan selamat, Islam itu sendiri. Oleh karena itu, tidaklah berkata-kata Muhammad, tidaklah bergerak Muhammad, kecuali wahyu diwahyukan kepadanya. Maka tidak ada nafsu yang ada pada Muhammad. Semua berlaku pada Muhammad adalah wahyu, termasuk dari berpakaiannya, cara berpenampilan rambutnya, cara daripada aktivitas, segala-galanya adalah merupakan satu derivasi daripada kesempurnaan dalam perwujudan keselamatan. Nah, oleh karena itu ketika Muhammad menjadi contoh, apa yang mau dicontoh? Yang mau dicontoh adalah tampilan Muhammad, yang orang yang pada dirinya sudah terjamin keselamatan pada rambut. Nah, kalau mau diselamatkan rambut kita sebagai bagian yang harus terselamatkan pada diri kita manusia biasa ini, maka cukup mencontoh rambutnya Muhammad. Rambut Muhammad seperti apa? Rambut Muhammad itu sebahu, dia tidak gondrong tapi sebahu. Dia dipotong dan agak bergantung di pundaknya ini. Itulah rambut Muhammad. Coba buka profil Muhammad dalam kitab-kitab Al-Barasanji misalnya, atau kitab-kitab yang menjelaskan tentang profil Muhammad sebagai figur. Pasti akan ditemukan di sana. Bagaimana rambut Muhammad yang sebahu ini? Rambut Muhammad itu diwarnai, dipirangkan dengan warna-warna, kadang merah tembaga, kadang kuning keemasan. Ya. Lalu kemudian suatu ketika Abu Quhafa, bapak daripada Abu Bakar As-Siddiq, datang berkunjung kepada Rasulullah dalam keadaan rambut yang sudah memutih. Lalu kemudian Rasulullah memberikan teguran kepadanya, wahai Abu Quhafa, aku tidak senang melihat dengan rambut yang sudah memutih memenuhi kepalamu. Hendaklah engkau warnai dia kecuali dengan warna hitam. Kecuali dengan warna hitam. Maka selain warna hitam boleh untuk mewarnai rambut ini. Selain warna hitam boleh.
boleh. Mau warna merah, mau tembaga boleh, silakan. Nah, tentu disesuaikan dengan Kenapa dilarang untuk warna hitam, Ustaz? itu secara maknawi yang sesungguhnya hanya Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nah, kita ini sebagai manusia ya cukup sami'na wa ta'na saja. Mungkin barangkali kalau kita mau ambil hikmah, salah satu alasannya adalah orang tidak sadar bahwa sesungguhnya dia sudah mengalami perubahan pada fisikanya sehingga mereka merasakan bahwa tampilan mereka itu masih biasa-biasa seperti biasa, sehingga terkesan apa yang ada padanya tidak memberikan peringatan. Nah, saya lanjutkan tadi, kemudian ketika itu Abu Quhafa balik dari tempat Rasulullah, lalu kemudian Abu Quhafa mewarnai rambutnya dengan rambut yang dipirangkan, sehingga menjadi tontonan kepada semua sahabat, masyarakat yang ada di Madinah, masyarakat Muslim tentunya. Lalu mereka bertanya, wahai Abu Quhafa, kenapa demikian? Lalu Abu Quhafa bertanya, sesungguhnya aku melaksanakan perintah Rasulullah. Maka ramai-ramai sahabat Rasulullah itu melakukan hal yang sama, mewarnai rambutnya dengan warna yang berbeda, dengan hitam. Baik mereka yang sudah beruban maupun yang tidak beruban. Lalu ditanya kepada mereka yang belum beruban, wahai kamu belum beruban, kenapa sudah mewarnai rambut kamu? Mereka menjawab, sesungguhnya kami tidak ada jaminan hidup besok dalam keadaan rambut kami sampai putih. Sehingga nanti ketika baru putih, baru diwarnai rambut ini, maka kami tidak sempat menegakkan salah satu sunnah Rasulullah, kami mati. Oleh karenanya kami warnai sekarang karena mengikuti sunnah Rasulullah. Nah, di situ. Nah, mereka yang ingin menegakkan sunnah Rasulullah, maka mereka harus mengaplikasikan nilai-nilai yang ada pada diri Rasulullah, termasuk jenggotnya, mencukur bulu, hari-hari bulu kemaluan dan mencabut bulu ketiak merupakan perintah Nabi. Jangan kemudian kita berbalik, yang kita pelihara bagian bawah, yang kita panjangkan bulu ketiak, lalu kemudian kita cukur jenggot. Padahal perintahnya adalah panjangkan jenggot dan rapikan kumisnya. Itu perintah Rasulullah sebagai sunnahnya. Nah, lalu kemudian ada berkata itu kan sunnah. Sunnah itu ketika dikerjakan dapat pahala, ketika dikerjakan tidak ada masalah. Ini pandangan yang perlu dikoreksi. Sunnah ini merupakan tingkatnya, kalau bicara sunnah Rasulullah adalah kewajiban. Kenapa? Karena setiap individu yang selamat harus tegak pada dirinya sebagai persaksian. Kalau tidak, maka tertolak dia sebagai umat Muhammad. Oleh karena itu, An-Nazir tidak pernah mengklaim dirinya sebagai umat Islam. An-Nazir lebih mengklaim kepada umat Muhammad. Karena umat Islam ini tidak kita tahu seperti apa tipenya, tipologinya seperti apa umat Islam ini. Modelnya bagaimana, bentuknya bagaimana. Kenapa? Karena Islam itu nilai. Dia tidak dalam bentuk aplikasi yang bisa dilihat secara utuh. Islam itu. Jadi, dia multi interpretasi. Jadi jamaah Nasir ini tidak mengaku dirinya sebagai umat Islam, tapi mengakui bahwa umat Muhammad. Iya. Karena Islam adalah sebuah nilai. Islam sebuah nilai. Nah, nilai Islam ini adalah suatu hal yang sangat multi interpretasi, ya. Sehingga NU boleh menginterpretasi, maksudnya menafsir, ya. Muhammadiyah boleh menafsir, itu sah-sah saja. Tetapi sesungguhnya untuk kemudian tidak berpecah dan tidak berbelah di antara semuanya, maka cukup satu ikuti yang mendapatkan jaminan dari Rasulullah. Rasulullah adalah contoh yang terbaik dalam nilai-nilai keselamatan Islam ini. Oleh karena cukup mengikuti Muhammad saja menjadi suatu ketentuan. Maka umat adalah, ketika berbicara umat, maka pengikut Muhammad adalah suatu kepastian dan keniscayaan, sehingga siapapun yang mengikuti Muhammad jaminnya pasti selamat. Islam dia pasti. Kalau itu jaminan. Persoalan pakaiannya, Ustaz, apakah bisa memakai selain warna hitam, atau memang warna hitam ini ada tingkatan-tingkatan atau bagaimana? Sebetulnya secara spesifik warna ini sama saja di sisi Allah. Tidak ada yang melebihkan dan tidak ada yang mengurangi. Sama saja. An-Nazir hanya menggunakan warna hitam ini memang karena pertama An-Nazir melihat sebagai suatu bentuk aplikasi daripada Rasulullah memang sering menggunakan warna hitam, ya. Kemudian Rasulullah sering menggunakan warna hijau, warna putih. Warna ini merupakan satu bingkai yang tidak menjadi perbedaan dari satu sisi dengan sisi yang lain. Nah, tetapi kemudian dikarenakan yang disukai Rasulullah merupakan sebuah keutamaan, maka An-Nazir mengutamakan yang lebih diutamakan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena kuncinya tadi bahwa penegakan sunnah dan penegakan hukum Allah sebagai bagian daripada ketentuan untuk berislam, berselamat. Nah, itu tadi. Di situ kuncinya. Ya. Jadi kalau misalnya bisa memakai pakaian yang lain selain daripada warna hitam, tapi pakaian yang disunnahkan oleh Rasulullah, seperti itu. Nah, sekarang nih Ustaz, kita kalau persoalan Ramadan yang tadi, bagaimana bisa, kita kan di luar, kalau misalnya masyarakat yang ada di luar dari An-Nazir sering bertanya, kok orang-orang An-Nazir ini sering berbeda gitu. Iya. Mungkin bisa dijelaskan kepada para pemirsa bagaimana Baik, itu? terima kasih.
Sebetulnya kalau saya mau jujur bukan hanya dari sisi penentuan tentang berlebaran atau berpuasa awal sebagai perbedaan dengan pihak-pihak luar ya. Semua hampir saya kira. Bahkan waktu salat tidak sama. Dan cara salat pun tidak sama. Meskipun ketika ini mau dikaji tentu membutuhkan waktu dan durasinya cukup panjang dan tentu akan melibatkan perdebatan-perdebatan daripada dalil. Nah, terus terang kami bukan ahli dalil ya. Tapi kami hanya sekelompok manusia yang rindu akan keselamatan. Nah, tetapi kemudian keselamatan ini sendiri ada panduan di mana Nabi menyatakan la Islam illa jamaah, la jamaah illa imam, la imam illa bai'ah, la bai'ah illa ta'ah. Ada 4 pilar keselamatan itu. Ada 4 tiang keselamatan itu. Yang harus berdiri di atas pondasi la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Apa itu? Buat tidak ada selamat kata Nabi kalau tidak ada jamaah. Jamaah ini kumpulan orang-orang yang punya visi dan misi yang sama, yaitu apa? Untuk mendapatkan kemaslahatan dunia dan akhirat dalam bentuk keselamatan itu sendiri. Maka oleh karena itu mereka harus terhimpun dalam satu kesatuan yang disebut dengan komunitas atau jamaah tadi. Tetapi jamaah ini kemudian ditiadakan atau tidak dimaknai ketika dia tidak mempunyai pemimpin atau imam. Nah, ketika ada pun imam di antara mereka juga tertolak ketika tidak dibaiat imamnya ini. Karena baiatlah menghubungkan antara seorang pemimpin dengan makmumnya, antara yang pemimpin dengan yang mengikuti pemimpinnya. Baiat ini yang menentukan. Saya memotong dulu. Ini menarik, Ustaz. Iya. Jadi sebenarnya selain daripada di Kabupaten Goa ini, di mana lagi ada jamaah-jamaah Nasir, dan apakah di setiap kabupaten itu ada pemimpin-pemimpin tertentu? Iya. Sebetulnya awal terbentuknya Nasir ada di beberapa wilayah di Indonesia. Ada di Jakarta, ada di Bogor, ada di Medan, ada di Batubara, ada di Dumai, ya, ada di Batam, dan di Sulawesi ini. Tapi kemudian perjalanan waktu kemudian lahirlah fiksi-fiksi yang kemudian memang semakin tajam sehingga ada perselisihan dalam memandang beberapa hal sehingga di antara teman-teman di luar ini tidak lagi mengaku sebagai An-Nazir. Sehingga memang konsentrasi An-Nazir ini lebih daripada ada di tempat yang di Mawang ini. Begitu. Nah, jadi yang paling konsentrasi An-Nasir di Indonesia ini yang ada di tempat di Mawang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan ya. Meskipun hubungan kita dengan teman-teman ini tetap biasa seperti semula, tapi mereka lebih memiliki identitas lain dengan nama Latiful Akbar, Majelis Latiful Akbar. Nah, itu ya. Tapi Majelis Latiful Akbar ini berada di dalam An-Nasir juga atau di luar, Ustaz? Secara hierarkis mereka sudah berjalan dengan koridor masing-masing. Tidak lagi dalam konteks di mana ada koordinasi yang terikat seperti dulu, tetapi kemudian meskipun dalamnya masih dominan bingkai daripada ibadah-ibadah yang terkait dengan amalan-amalan Nazir ini mereka tegakkan seperti misalnya waktu salatnya, cara salatnya, khutbahnya, kemudian itu yang lebih konsen. Meskipun memang dari sisi penampilan An-Nazir di Mawang ini yang paling kemudian lebih tegas dalam menampilkan aktivitas nilai-nilai sunnah ini. Iya. Ini Ustaz, tadi kan kita salat Jumat nih, kebetulan hari ini hari Jumat. Iya. Nah, ini kita kan mungkin kalau misalnya orang luar melihat kok orang-orang An-Nasir jamaah Jumatnya itu di jam 1:30 ya Ustaz, jam 1:30. Ya, itu kenapa ini Ustaz? Sebetulnya kalau kami mendapatkan tuntunan, oleh guru kami mengatakan sesungguhnya waktu khutbah itu adalah setengah bayangan. Ya. Setengah bayangan daripada benda. Artinya ketika kita memancangkan tongkat ini di lapangan terbuka, apabila matahari telah condong ke barat sehingga membentuk bayangannya ke timur, apabila bayangan sudah terbentuk setengah daripada ke tongkat ini, setengah, maka disitulah waktu Rasulullah membacakan khutbah. Atau tampil. Setengah itu sekitar jam 1:30. Betul, kurang lebih seperti itu. Kurang lebih 1:30 ya. Kurang lebih seperti itu. Setengah bayangan terbentuk sekitar itu. Jadi penandaan tentang waktu salat Jumat itu dilihat dari bagaimana respon matahari terhadap sebuah benda atau memunculkan bayangan. Nah, sekarang Ustaz, kita kan di Indonesia ini Ustaz sedang marak yang namanya saling menyalahkan, saling membenarkan tentang faham-faham keagamaan. Saya tertarik dengan An-Nasir ini. An-Nasir tidak mempermasalahkan Syiah, tidak mempermasalahkan Sunni, tapi dia selalu mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Melihat perbedaan-perbedaan yang ada ini, Ustaz,
untuk orang-orang yang ada di luar, apa yang ingin disampaikan untuk orang-orang yang selalu saling menyalahkan ini? Dalam hal perbedaan ini, Allah sendiri telah memberikan ketegasan bahwa dalam satu hukum Allah saja tidak ada paksaan. La ikraha fid din, qad tabayyana rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa wa lan infisama laha wallahu samiun alim. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nur ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Sesungguhnya Allah telah menyatakan tidak ada paksaan dalam hukum Allah. Kau boleh tegakkan, kau boleh tidak tegakkan. Nah, kalau di sisi Allah saja tidak memaksakan hukumnya kepada manusia, lalu kenapa kita saling menuding, saling memaksakan? Nah, silakan Anda kerjakan yang anggap benar, yang lain mengatakan anggap yang benar, silakan. Tidak ada masalah. Jadi tidak boleh saling menyalahkan. Ya, persoalan nanti outputnya bagaimana, Allah sudah menjelaskan pada ayat tadi. Ya. Sesungguhnya jalan menuju Allah jalan keselamatan, yang mengeluarkan kamu dari gelap menuju cahaya. Sedangkan jalan selain Allah adalah jalan yang menuju kepada kegelapan, jalan menuju tagut, yang cirinya adalah mengeluarkan kamu dari cahaya dan memasukkan kamu ke dalam kegelapan. Itulah kata Allah. Sehingga Allah telah memberikan satu warning dan suatu petunjuk kepada manusia dengan petunjuk yang sangat jelas. Tinggal mengikuti itu saja kalau mau selamat. Ikuti Rasulullah sebagai koridornya. Rasulullah mengatakan cukup ikuti aku kok. Tidak usah berpikir, tidak usah membuat-buat. Cukup ikuti aku. Nah, persoalannya sekarang adalah bagaimana kemudian kita menjamin bahwa yang sampai kepada kita ini adalah sesuatu yang benar-benar bersumber dari Rasulullah atau tidak. Oleh karena itu, An-Nazir ini memang saya katakan lagi kembali bahwa kami tidak punya ahli dalil, meskipun di sini ada hafiz Quran ya. Ada di sini hafiz Quran kita yang tamatan Kairo Mesir ya. Namanya kita sebut dengan Haji Epong di sini ya. Tetapi kemudian itu tidak menghalangi beliau untuk kemudian menjadi orang yang biasa dalam mengikuti apa yang menjadi ketentuan-ketentuan oleh guru kami. Kenapa? Karena itu tadi jaminannya tidak ada Islam kalau tidak ada jamaah, tidak ada jamaah kalau tidak ada imam, tidak ada imam kalau tidak dibayat, tidak ada bayat kalau tidak taat. Nah, lalu kemudian konsekuensi keselamatan ini harus menjadi satu kesatuan yang tidak terpisah, tidak parsial antara satu jamaah, imam, taat dengan bayat tadi. Tidak boleh terpisah. Karena kenapa? Seorang imam, seorang guru yang datang kemudian mengajarkan ajaran itu memberikan garansi bahwa apa yang kuajarkan kepada kamu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Yang apabila ini salah, maka aku yang bertanggung jawab di hadapan Allah, yang aku bebaskan kamu dari tuntutan Allah, sekiranya ini salah yang kuajarkan kepada kamu. Itulah fungsi seorang guru. Itulah fungsi seorang imam yang memberikan jaminan kepada muridnya bahwa apa yang diajarkan itu kebenaran dari Allah dan Rasulnya. Sehingga muridnya ini tidak perlu mempertanyakan lagi. Cukup dia sami'na wa ta'na saja. Nah, An-Nazir dalam konteks ini hanya berada pada itu. Sehingga An-Nazir melaksanakan apapun itu adalah merupakan satu jaminan daripada guru. Nah, guru kita tentunya kita lihat layak dia menjadi guru atau tidak, tentu kita dengan dalam pandangan-pandangan penilaian sebagai satu figuritas yang kita klaim sebagai ulama. Baik. Yang terakhir, ini kan sering disebut tentang guru dan pemimpin. Kalau boleh kami tahu sebenarnya namanya guru dari An-Nazir ini siapa, Ustaz? Beliau datang kemudian kita kenal dengan Kiai Samsuri Abdul Majid. Ya. Kiai Samsudin Abdul Majid. Kiai Samsuri. Kiai Samsuri Abdul Majid. Abdul Majid, betul. Tapi kemudian dalam perjalanan lebih jauh, kemudian lebih kita mengenal dan kita memanggil dengan Muhammad Al-Mahdi Abdullah. Oh, Muhammad Al-Mahdi. Iya. Apakah Muhammad Al-Mahdi Abdullah ini ada kaitannya dengan yang disebut-sebut bahwa dia adalah orang yang ada di akhir zaman? Wallahu alam, saya tidak tahu. Tetapi kami mengenal dan menyebut beliau dengan panggilan itu karena harapan kami kepada beliau sebagai sosok guru yang mempunyai karismatik, yang mempunyai ketawaduan, meskipun beliau sudah terhijab atau diistilahkan meninggal sejak 2006 yang lalu. Oh, sejak 2006. Jadi dalam konteks dengan meninggalnya beliau, tentu apa yang Anda katakan tadi mungkin jauh dari apa itu. Ya. Makanya saya katakan wallahu alam. Ya. Yang sekarang kan kita Ustaz, berada di bulan suci Ramadan. Kami mendengar bahwa jamaah An-Nazir ini tidak melakukan salat tarwiyah. Benar begitu, Ustaz? Baik. Silakan. Kalau berbicara tarwiyah yang masuk sebagian taruh di tempat umum, memang An-Nazir tidak melaksanakannya. Kenapa? Karena sejarah daripada taruh ini ketika Nabi dalam Ramadan melaksanakan sholat
yang kemudian dikenal dengan tarwih, sholat di masjid. Banyak orang yang ikut malam pertama. Malam kedua tambah banyak yang ikut jamaah. Malam ketiga lebih banyak lagi, sehingga Nabi berkata, bukan aku tidak sanggup mengimamkan kamu dalam sholat ini, hanya aku takut nanti ini akan kamu anggap sebagai hal yang wajib, sementara yang wajib kamu abaikan. Sehingga sejak saat itu Muhammad Rasulullah tidak pernah melaksanakan sholat tarwih yang dimaksud di masjid, kecuali beliau hanya melaksanakan sholat lail di rumah, sholat malam. Nah, An-Nazir hanya melaksanakan sholat lail saja, sholat malam saja. Gitu. Jadi ini yang menjadi landasan bahwa ditakutkan salat tarwih ini yang notabene ini adalah sunnah untuk menjadi wajib. Jangan sampai menjadi wajib. Dan sampai dianggap dan mengabaikan yang wajib. Dan apalagi mengabaikan yang wajib ya Ustaz. Nah, terakhir nih Ustaz. Kita di negara Indonesia ini sedang dimarakkan akhir-akhir ini tentang isu terorisme. Yeah. Isu terorisme ini selalu dekat dengan faham-faham radikal. Nah, menurut Jamaah An-Nasir melihat faham radikal dan isu terorisme ini bagaimana, Ustaz? Baik, teroris ini suatu fenomena, suatu realitas yang tidak bisa dipungkiri. Sayangnya kemudian bahwa teroris ini senantiasa dialamatkan kepada orang-orang yang beragama Islam. Kenapa? Karena memang faktanya orang beragama Islam itu yang banyak melakukan itu. Nah, persoalannya adalah bahwa apakah memang orang beragama Islam itu dijamin selamat? Ini pertanyaan besar. Tidak ada jaminan orang beragama Islam itu selamat. Tidak ada jaminan. Yang mendapatkan jaminan adalah mereka mendapatkan Allah, menghukum Allah dan sunnah Rasulnya, itu yang mendapat jaminan keselamatan. Nah, mereka ini dasarnya adalah mendapatkan hukum Allah. Nah, berbicara hukum Allah, haram hukumnya membunuh satu manusia. Walau kanal kafir, walaupun orang kafir, haram membunuh. Ketika tidak ada alasan yang bisa membenarkan ketika terjadi perang. Dalam perang pun diatur tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh merusak namanya rumah ibadah. Bagaimana dengan pandangan mereka Ustaz yang melakukan bom bunuh diri dengan mengatakan saya sedang berjihad? Itulah persoalannya, karena interpretasi daripada Islam itu sendiri yang saya katakan perlu dikaji agar mereka benar dalam memaknai Islam itu apa. Islam itu hukum, din, bukan agama. Kalau agama maka dia lahir dalam bentuk doktrin. Nah, ketika bicara doktrin maka semua interpretasi doktrin saya boleh masuk, tergantung mereka konsumsi yang mana. Yang kebetulan datang orang radikal yang memberikan mereka pemahaman yang kemudian itu yang menjadi alasan berbuat. Jadi tidak bisa dikatakan orang yang melakukan aksi terorisme ini yang melakukan bom bunuh diri sebagai bentuk jihad begitu? Tidak boleh. Tidak boleh karena jihad itu ada koridornya. Sesungguhnya jihad itu adalah satu perintah Allah yang mematuhi aturan-aturannya. Yang ketika berbeda dan bertentangan dengan nilai-nilai itu maka tertolak. Maka jihad di zaman Nabi itu pertama adalah membela kepentingan orang-orang mukmin. Ketika mereka diserang, mereka membela diri. Mati dan dibunuh di situ, membunuh dan dibunuh di situ halal. Tetapi ketika melakukan teroris, melakukan tindakan-tindakan anarkis dan sebagian sampai membunuh dengan tidak ada alasan, hanya alasan kepentingan kelompok, kepentingan sesaat, itu tidak boleh. Tidak boleh. Berarti pada dasarnya An-Nasir ini tidak sepakat dengan paham-paham yang mengatasnamakan jihad lalu mengatasnamakan dirinya terorisme. Jihad itu tetap ada dalam memperjuangkan kebenaran. Dengan cara apa? Dengan cara Rasulullah, bil hikmah. Tidak dengan cara kekerasan, tidak. Makasih banyak Ustaz. Baik. Ya. Para pemirsa, jadi memang kita melihat bagaimana keharmonisan orang-orang di Jamaah An-Nasir ini. Terima kasih, selamat berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.